Now tell me where they are! Tell me! Where's my daughter? Halo warga nobar yang suka melarang anaknya main HP terus padahal pian sendiri nonton TikTok sampai subuh. Masih ada juakah kuota bebuhannya? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang tentunya brutal, bikin Mas Yono stres dan menguji iman. Mengisahkan tentang seorang ayah yang menyiksa penculik anaknya sendiri demi balas dendam. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Prisoners. Those who trespass against us. Film dibuka dengan adegan seorang ayah bernama Keller Dover yang sedang mengajari putranya berburu rusa. Sejak awal kita bisa melihat kalau Dover bukan tipe ayah yang lembek. Didikannya keras ala-ala VOC parenting like dummies, terutama pada anak laki-lakinya. Dan dia selalu menekankan pentingnya bertahan hidup kapanpun, dimanapun, dan apapun situasinya. Hey, wait for your mother, please. Lalu siangnya, keluarga Dover bersiap untuk merayakan Thanksgiving di rumah tetangga mereka, Nancy dan Franklin. Kedua keluarga ini cukup dekat, bahkan anak-anak mereka pun sebaya dan sering bermain bersama. Dua bocil, yaitu Anna dan Joy, kemudian meminta izin untuk berjalan-jalan di sekitar perumahan. Keduanya diperbolehkan pergi dengan syarat harus ditemani oleh kakak mereka. Lalu saat sedang bermain, mereka melihat sebuah mobil RV yang terparkir di pinggir jalan. Mobil itu tampak tua dan mencurigakan, namun rasa ingin tahu membuat dua bocil mendekat dan bermain di sekitarnya. Setelah itu mereka pulang, tapi tak lama dua bocil kembali meminta izin untuk pergi ke rumah Anna. Karena katanya Anna ingin mencari peluit pemberian ayahnya dan Joy akan membantunya. Singkat cerita, mereka pun pergi. Tapi setelah berjam-jam, keduanya tak juga kembali. Parahnya lagi, kakak-kakaknya ternyata tidak ikut. Suasana rumah yang semula hangat seketika berubah menjadi tegang. Dan mereka pun langsung bergegas mencari dua bocil itu. Tapi setelah dicari kesana kemari, hasilnya nihil. Hingga kakak Anna teringat pada mobil RV yang sempat mereka lihat tadi. Sayangnya, ketika diperiksa, mobil itu sudah menghilang. Dari sinilah keluarga menduga bahwa kedua bocil telah diculik, lalu segera melapor ke pihak berwajib. Sebuah keajaiban, dunia polisi gercep bertindak tanpa harus nunggu 24 jam dulu. Seorang detektif yang mirip Mysterio di Spider-Man bernama Loki kemudian ditugaskan untuk memimpin penyelidikan kasus ini. Dia terkenal sebagai polisi yang tak pernah gagal menyelesaikan kasus. Dan tak butuh waktu lama, Loki pun menemukan mobil RV yang dimaksud. Kendaraan tua itu terparkir di pom bensin dekat hutan. Tapi anehnya, saat Loki dan timnya hendak memeriksa, tiba-tiba setelah mobil itu menabrakkan diri ke pohon, Loki CS bergegas menggerebeknya. Saat itulah mereka menemukan seorang pria culun bersembunyi di balik tirai mobil. Loki pun segera meringkusnya dan diketahui pemuda itu bernama Alex. Namun sejak awal sikapnya aneh dan tak banyak bicara, entah dia introvert atau apa. Meski sudah diinterogasi berjam-jam, dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan tentang keberadaan dua bocah yang hilang. Apakah dia lapar atau habis rungkat gagal WDK Zeus?
Hingga pada akhirnya setelah didesak Loki, dia hanya mengatakan kalau mobilnya biasa ia parkirkan di halaman belakang rumah tantenya. Loki pun segera meluncur ke rumah tante yang dimaksud Alex. Di sana, dia menemukan mobil tua yang dari penampakannya saja sudah tak layak pakai. Belum sempat memeriksa mobil secara menyeluruh, tantenya Alex lebih dulu muncul. Bukan tante-tante bohei kayak bayangan bubuhan pian, melainkan seorang nini-nini bernama Holly yang diketahui sudah merawat Alex sejak kecil. Di rumah tua itu, mereka hanya hidup berdua setelah suami dari si tante meninggal dunia. Namun Loki harus menelan kecewa karena dia tak menemukan petunjuk apapun di sana. Dia pun kembali ke kantor polisi dan menemui tim forensik yang tengah memeriksa mobil Arpi dari segala sisi. Tapi mereka tak menemukan sidik jari, rambut, atau kain yang bisa mengarah ke Anna dan Joy. Maka sekarang satu-satunya cara untuk menemukan Anna dan Joy adalah dengan trekking menyisiri hutan. Anna! 24 jam berlalu tapi jejak duo bocil tak kunjung ditemukan. Sementara kini Loki mewawancarai keluarga Franklin dan Dover untuk mencari petunjuk. Di sini Loki juga menjelaskan kalau polisi tidak bisa menahan Alex lebih lama karena tidak ada bukti kuat. Terlebih Alex memiliki keterbelakangan mental dengan IQ setara anak usia 10 tahun. Maka dari itu sulit untuk mempercayai bahwa anak seperti dia bisa menculik di siang bolong. Pernyataan itu sontak membuat Dover mencak-mencak. Dia sangat yakin Alex lah pelakunya. Karena apa? Karena si Jamet berusaha kabur saat polisi datang. Dia pun bersikeras ingin Alex ditahan sampai putrinya ditemukan. No, you listen to me. Just shut the fuck up for a fucking second. Just let me do my job. We have a 48-hour hold on. It ends tomorrow unless we bring charges. And I'm asking you to be sure, be 100% sure. Loki pun merasa dilema, namun pada akhirnya dia meminta ke atasannya agar Alex ditahan lebih lama lagi. Setelah itu, Loki bekerja lagi dengan menyelidiki orang-orang yang pernah terlibat kasus asusila. Dia berharap ada pola yang bisa mengarah ke penculik duo bocil. Begitu tiba di rumah seorang pendeta, sayangnya si pendeta malah semaput karena kobam. Dia pun mulai menggeledah rumah itu hingga menemukan pintu ruang bawah tanah di balik kulkas. Loki segera memeriksa dan tak disangka dia menemukan jasad pria yang sudah membusuk dalam keadaan terikat. Please, God. Lalu begitu diinterogasi, sang pendeta mengaku bahwa pria itu dulunya seorang pembunuh berantai, utamanya mengincar anak-anak dan menculiknya di siang hari. Dan beberapa waktu lalu dia datang ke rumahnya untuk mengakui dosanya. Selain itu, Kai-Kai ini juga bilang kalau si psikopat memiliki keluarga. Siapakah keluarganya itu? Penasaran? Sama saya juga. Hari berikutnya, ketika tim SAR bersama warga masih berusaha mencari Anna dan Joy, polisi justru membebaskan Alex begitu saja. Keller Dover yang tahu kabar itu pun langsung murka. Dia langsung tancap gas ke kantor polisi, siap menghajar si Jamet dengan tangannya sendiri. Di tengah keributan, Alex sempat berbisik pelan tentang sesuatu, tapi sayangnya hanya Dover yang mendengarnya. Alex bilang dua bocah itu tidak menangis ketika ditinggalkan. Ucapan itu sontak membuat Dover yakin 100% kalau Alex tahu sesuatu. Tapi setelah dia memberitahu polisi, dia malah dianggap halu. Arrest! Loki kemudian memverifikasi pernyataan itu dengan pergi ke rumah Alex. Tapi saat ditanya, sang tante bersikeras bahwa Alex tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anehnya lagi, si Jamet juga mengaku tidak pernah bicara apa-apa. After everything she's done for you? No. You know if you know something you're not telling us that she could go to jail for a very long time.
Sementara itu, Dover yang merasa polisi tak becus kerja, kini bertekad untuk mencari putrinya sendirian. Malam-malam dia memantau rumah tantenya Alex dari kejauhan. Di sana dia melihat bagaimana Alex menyiksa anjingnya, seakan punya kepribadian ganda. Tanpa membuang-buang waktu lagi, dia pun nekat melakukan ini. Keesokan paginya, Dover mengajak ayah Joy ke rumah warisan dari orang tuanya. Di rumah terbengkalai itulah dia menyekap Alex. Sontak Franklin terkejut tak menyangka sahabatnya bisa bertindak sejauh ini. Awalnya, dia tak mau ikut-ikutan main hakim sendiri. Namun bagi Dover, kalau polisi gagal menemukan kebenaran, maka seorang ayah harus mencari anaknya dengan tangannya sendiri. Tak berselang lama, Dover pun langsung meluapkan amarahnya yang membara. Now tell me where they are! Tapi meski disiksa secara brutal-brutalan, Alex tetap tak mengatakan apapun. Bahkan saat Dover mengancam akan menghabisinya dengan palu, si Jamet tetap diam 1000 bahasa. Gedek juga anjing. Tell me! Where's my daughter? Di sisi lain, untuk mengungkap kasus penculikan ini, Loki mendatangi kediaman salah satu orang tua korban penculikan anak yang kasusnya mirip dengan yang dialami Dover. Sekitar 26 tahun lalu, putranya yang bernama Barry diculik oleh seseorang yang mengendarai mobil RV. Waktunya juga sama-sama di siang bolong. Dan sampai sekarang Barry belum ditemukan. Apakah penculiknya sama? Penonton harap bersabar, ini ujian. Karena semua kasus ini pada akhirnya akan saling terhubung. Berita tentang hilangnya dua bocil langsung viral di TokTok. Pada malam hari keempat setelah mereka hilang, orang-orang berdatangan ke rumah Franklin dan Dover sekadar menunjukkan rasa simpati. Di tengah orang-orang yang berdoa itu, Loki melihat seorang pria yang mencurigakan yang kita sebut saja dia Panjul. Tapi ketika didekati, si Panjul malah kabur sehingga Loki otomatis mengejarnya. Tapi pada akhirnya Panjul berhasil menghilang ke dalam gelap. Keesokan paginya Loki baru tahu kalau Alex telah hilang. Awalnya dia mengira atasannya mengutus seseorang untuk mengawasi pemuda itu. Ternyata tidak, sehingga Loki pun semakin frustasi. Tak lama seorang penjaga toko menelepon Loki. Dia mengaku melihat pria misterius yang wajahnya mirip dengan yang diberitakan di Trans 7. Anehnya lagi, pria itu datang hampir setiap minggu untuk membeli pakaian anak-anak. Sementara itu di rumah penyekapan, Franklin mulai ragu dan takut mereka salah sasaran. Tapi Dover tetap bersikeras kalau Alex lah pelakunya dan dia tetap akan melanjutkan caranya sendiri. Namun rahasia besar itu akhirnya bocor. Nancy, istri Franklin, mulai curiga karena suaminya selalu pulang larut. Tapi alih-alih marah, Nancy malah ingin melihat langsung siapa sebenarnya orang yang mereka sekap. Begitu tiba di rumah tua milik Dover, Nancy mendapati pemandangan yang mengguncang hati. Melihat wajah pemuda itu tak berbentuk, Nancy pun mencoba membujuknya untuk bicara. Lalu entah karena iba atau memang dasar bungul, Nancy kemudian melepaskan ikatannya berharap Alex mau memberitahu keberadaan anaknya. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba Nancy! Dover pun berpikiran kalau babak belur saja masih belum cukup membuat Alex jera. Lantas Dover melembur nukang demi membuat ruang penyiksaan, yaitu berupa kamar kecil tanpa cahaya dengan pipa air panas di atasnya. Setiap kali Alex menolak menjawab, Dover akan membuka keran itu sehingga air mendidih menyirami tubuh si Jamet. Tindakannya jelas tak berperi kemanusiaan. Tapi bagi Dover, dia akan melakukan apapun, bahkan kalau harus menjadi algojo sekalipun demi menemukan anaknya. It's been 5 days now, man. We're running out of time. Look, I want my baby back as much as you, Miss Anna.
I would die for my daughter. Sementara itu, di waktu yang sama, rumah Franklin disusupi oleh seseorang yang tak lain adalah si Panjul. Putri sulungnya sendirian tanpa menyadari ada sosok asing di rumahnya. Namun, ketika Franklin pulang, si Panjul sudah menghilang tanpa jejak. Lalu malamnya, pria yang sama juga masuk ke rumah Dover dan menuju kamar anak. Namun saat itu, istri Dover yang sulit tidur karena depresi menyadari ada seseorang datang. Dia pun buru-buru menghampiri, mengira itu adalah putri bungsunya, tapi lagi dan lagi Panjul berhasil melarikan diri. Loki datang tak lama setelah itu. Istri Dover meyakinkannya bahwa yang datang tadi adalah putrinya. Loki mencoba menenangkan, tapi dia kemudian diajak memeriksa ruang bawah tanah. Bukannya menemukan anak, Loki justru mencium sesuatu yang janggal. Dari perkakas dan catatan di kertas, terlihat jelas bahwa Dover sedang melakukan proyek besar. Kecurigaan itu semakin kuat setelah istri Dover bilang kalau suaminya hampir setiap malam pulang larut dengan alasan ikut membantu polisi mencari anak mereka. Maka keesokan harinya Loki memutuskan untuk membuntuti Dover. Tapi Dover bukan orang bungul dan langsung sadar kalau dia sedang diawasi. Dia pun berpura-pura mampir ke toko untuk membeli ciu. Kemudian dia menemui Loki dan melabraknya. Loki langsung menuntut kejujuran, sementara Dover justru balik menyerang. Katanya, buat apa polisi buang-buang waktu mengawasi dirinya dan bukan malah kerja mencari anaknya. So forgive me for doing everything I can. You know what? It hasn't been a fucking week. You're right. Day It hasn't been a fucking week. 6. Day 6. So forgive me for not going home to have a good night's rest. And why did you look for my fucking daughter? Don't follow me. Hey. Rasa frustrasi membuat Dover kehilangan kendali. Dia lalu pulang ke rumah dalam keadaan kobam. Saat itulah dia bermimpi Anna memanggil namanya, memohon untuk segera ditemukan. Kemudian Dover bangun dan kembali ke rumah penyekapan. Untuk apa? Ya, untuk menyiksa Alex. Di tengah keputusasaan, Alex tiba-tiba bicara. Kali ini dia bilang kalau dirinya bukanlah Alex dan dia hanya ingin bermain. Loh, kalimat aneh itu pun menjadi teka-teki baru. Namun Alex tak mau memberi penjelasan lebih lanjut yang seketika membuat Dover dan saya naik pitam. Tak berselang lama, Loki tiba di lokasi. Lantas Dover langsung pura-pura tepar dan bilang kalau dia ke tempat itu untuk minum-minum. Tapi Loki bersikeras tetap ingin melihat-lihat rumahnya. Namun sebelum sempat menemukan apapun, Loki menerima telepon dari penjaga toko. Katanya, orang misterius yang selama ini mereka cari baru saja meninggalkan tokonya. Alhasil, dia pun buru-buru pergi dari sana. Go home, Mr. Dover. Dengan cepat Loki melacak plat nomor mobilnya sampai akhirnya dia berhasil menemukan rumah si Panjul. Dan si Panjul sendiri yang membukakan pintu. Awalnya dia seolah berperilaku baik, tapi beberapa saat kemudian... Setelah Panjul berhasil dilumpuhkan, Loki langsung memeriksa setiap ruangan berharap ada Anna dan Joy di sana. Tapi di dapur, Loki malah menemukan daging babi yang masih ada rambut pirangnya. Sementara di ruangan lain, dia menemukan banyak kotak hitam yang digembok. Tapi karena tak bisa membukanya, Loki menahan Panjul di mobil lalu mengambil linggis untuk membongkar semua kotak. Begitu gembok terbuka, isi kotak-kotak itu sukses membuat Loki dan saya merinding disco. Ada pakaian anak-anak yang berlumuran darah, beberapa ular hidup, dan gambar-gambar labirin. Dari situ, kecurigaan Loki terhadap Panjul semakin kuat dan segera membawanya ke kantor polsek.
Menurut pengakuan si Tambuk Panjul ini, dia membunuh dan mengubur korban-korbannya di rumah. Kemudian Dover dan Franklin dipanggil untuk mengidentifikasi pakaian dari para korban. Hasilnya, Franklin dan istrinya mengenali pakaian milik Joy yang berarti putri mereka benar telah meninggoy. Giliran Dover, dia pun mengenali kaos kaki milik Anna yang hanya ditemukan sebelah saja. Tapi dia memilih menyembunyikan kabar itu dari istrinya sebab dia bersikeras ingin menemukan jasad anaknya dulu. Sementara itu, Panjul ditempatkan di ruang interogasi. Ternyata mentalnya juga tak jauh beda dengan Alex. Polisi pun kemudian memintanya menggambar peta lokasi jasad korban. Tapi setelah berjam-jam, dia malah menggambar labirin berulang-ulang. Loki yang kesabarannya setipis tisu pun marah. Dia menekan Panjul agar bicara, namun tak disangka tiba-tiba di sisi lain, Dover masih meyakini bahwa Alex tahu di mana Anna disembunyikan, sehingga dia terus menginterogasinya tanpa mengenal lelah. Di saat-saat genting, Alex lagi-lagi bicara samar. Katanya, anak-anak itu terjebak di labirin. Tapi masalahnya, sampai akhir Alex tak menjelaskan di mana labirin itu berada. It's the face. What maze? Where is it? Tell me, goddammit! Tell me where they are! Tell me! Something's gonna get to you! Lantas, untuk mencari tahu maksud perkataan si Jamet, Dover memutuskan untuk mendatangi rumah Holly, si tantenya Alex. Dia berpura-pura minta maaf atas perilakunya tempo hari. Kemudian, ingin tahu masa lalu Alex lebih dalam lagi. Dari situlah Holly bilang kalau Alex pernah dipatok ular peliharaan pamannya sewaktu kecil. Tapi informasi itu belum juga menjelaskan apa maksud kata labirin yang Alex ucapkan. Di tengah perbincangan, Dover tiba-tiba melihat berita mengejutkan di koran, yaitu bahwa Panjul tewas akibat lockout sebelum waktunya. Sementara itu, Loki merasa bersalah atas kejadian Panjul sekaligus frustasi karena belum menemukan para bocil. Tapi kepala polisi malah menyuruhnya untuk menyerah saja. Hal itu pun membuatnya semakin stres karena perlu diingat beliau ini tidak pernah gagal dalam kasus-kasus sebelumnya. Kemudian saat merenung, tanpa sengaja Loki menemukan sebuah foto. Dari sini dia sadar kalau pola labirin itu mirip dengan kalung yang dikenakan jasad psikopat di rumah pendeta. Dari situlah benang merah mulai terbuka. Tak lama dia dikabari oleh rekannya kalau darah di pakaian anak-anak tadi ternyata bukan darah manusia, melainkan darah babi. Dan yang ditemukan di rumah Panjul juga bukan jasad anak, melainkan patung-patung anak kecil. I just talked to our lab guys and they told me that all the blood that we sampled from the plastic containers, pig's blood. Kebenaran pun mulai tersingkap. Diduga si Panjul-Panjul itu pernah menjadi korban penculikan. Lantas karena trauma masa lalu dia tumbuh dengan gangguan kejiwaan dan merasa dirinya pelaku, padahal sebenarnya bukan. Selain itu, semua pakaian anak yang berada di kotak-kotak kemarin ternyata masih baru dari toko kecuali milik Anna dan Joy. Disitulah Loki teringat laporan istri Dover tentang seseorang yang pernah menyusup ke rumahnya. Dia pun memutuskan untuk pergi memeriksanya lagi. Dan dari hasil pelacakannya, Loki menemukan pasangan kaos kakinya Anna. Jadi ternyata Panjul masuk ke rumah Dover dan Franklin hanya untuk mencuri baju para korban penculikan. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Sabar dulu, dikit lagi kita sampai klimaks. Hari berikutnya, kabar besar datang. Joy ditemukan masih hidup, tapi dalam keadaan lemah dan ketakutan di pinggir jalan. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit dan Dover beserta istrinya langsung bergegas menemuinya. Dari penuturan Joy, selama disekap dia dan Anna dibius lalu dipaksa menyelesaikan puzzle berbentuk labirin. Siapapun yang bisa menuntaskannya dijanjikan akan bebas. Dan pada suatu hari Anna dan Joy mencoba kabur, tapi hanya Joy yang berhasil lolos. Yang lebih mengejutkan, Joy bilang kalau dia sempat mendengar suara Dover di tempat mereka disekap. Waduh. Joy. You were there.
Mendengar itu, Dover pun langsung tancap gas tanpa rem meninggalkan rumah sakit. Sementara Loki yang melihat Dover pergi lantas segera mengejarnya. Karena kehilangan jejak, Loki kemudian menuju rumah tua tempat Alex disekap. Dan di sanalah dia akhirnya menemukan keberadaan si jamet itu. Sedangkan Dover sendiri ternyata kembali ke rumah tantenya Alex. Disinilah gongnya. Saat Dover bersiap membongkar semuanya, tiba-tiba dia ditodong pistol dan dipaksa menuruti perintah Holly. Dia memborgol tangannya sendiri lalu diminta meminum cairan yang membuat tubuhnya lemah. Drink. Good, isn't it? Take it out of your pocket. Put it in the disposal. That's right. Ternyata Tante Alex dan suaminya dulu sering menculik anak-anak sebagai bentuk balas dendam kepada Tuhan setelah kehilangan anak sematawayang mereka. Alex sendiri sebenarnya adalah korban pertama mereka yang diculik dan dibesarkan seperti keponakan. Sementara Panjul adalah korban berikutnya yang berhasil kabur tapi mengalami trauma berat. Keduanya juga disuntik obat yang membuat otak mereka konslet. Sedangkan mobil karatan yang selama ini terparkir di belakang rumah ternyata menyimpan ruang rahasia di bawahnya. Di sanalah tempat anak-anak disekap. Tak ada yang pernah curiga karena mobil itu terlihat sudah tak bisa digunakan. Stop. Dover yang diperintah untuk membuka ruang rahasia itu kemudian disuruh turun dan menyelamatkan anaknya sendiri. Namun Dover sempat menolak, maka inilah yang dia terima. Begitu tahu kalau ancamannya Holly tak main-main, Dover lantas turun ke dasar lubang. Namun naas, itu hanya jebakan dan Holly justru mengurung Dover di sana. Yang lebih menyesakan, di tempat pengap itu Dover menemukan peluit merah milik Anna. Peluit itu menjadi tanda bahwa putrinya pernah ditahan di sana. Dia pun hanya bisa berdoa agar Anna masih bernyawa. Almighty God, protect my girl. Tak berselang lama, Loki datang ke rumah Holly untuk memberitahu tentang Alex yang berhasil ditemukan. Tapi tantenya Alex mengira kedatangan polisi itu untuk menangkapnya. Dia pun panik dan langsung menyuntik cairan beracun ke tubuh Anna. Lalu saat Loki mencoba masuk, dia melihat foto suami Holly yang tak disangka-sangka memakai kalung yang sama dengan yang dipakai oleh jasad psikopat. Di momen itulah Loki sadar kalau Tante Alex adalah dalang di balik semua penculikan ini. Dia pun segera mencari Nini-Nini itu. Lalu begitu ketemu, inilah yang terjadi. Show me your hands right now. Right now! Holly seketika innalillahi akibat tertembak Loki. Namun naas, Loki juga terkena peluru meski hanya menggores kepalanya. Dalam kondisi luka berat, Loki pun bergegas membawa bocil itu ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, darah terus mengalir dari kening dan pandangannya semakin buram. Namun Loki tak menyerah. Dia tetap satset menyusuri jalan raya sebab Anna mulai kehilangan kesadaran. Alhamdulillahnya, dia berhasil tiba di UGD tepat waktu. Keesokan harinya, berita di koran mengabarkan bahwa Alex sebenarnya adalah Barry, korban penculikan anak 26 tahun lalu. Di bawah berita itu juga tertulis kalau Dover masih belum ditemukan. Tak berselang lama, Loki bertemu Anna yang sudah mulai pulih. Lalu di sini istri Dover bilang kalau suaminya belum memberi kabar. Tapi satu hal yang pasti, dia percaya Dover adalah ayah yang baik. Dia menyiksa Alex karena dipaksa oleh keadaan demi menemukan anak tercintanya. He did what he had to do to find Anna, and I thank God for that. He's a good man.
Malamnya, tim forensik menggali halaman rumah Tante Alex untuk mencari jasad para korban. Tapi mereka belum berhasil menemukan apapun dan akan dilanjutkan besok. Begitu timnya pergi, Loki memilih bertahan di sana sendirian, berdiri diam di tengah udara dingin. Hingga tiba-tiba di tengah kesunyian itu terdengar suara peluit dari bawah mobil karatan. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan tentang pengorbanan seorang ayah yang rela mengorbankan apapun untuk anaknya. Dover rela jadi kejam, melanggar HAM demi menyelamatkan anaknya. Sedangkan Bebuan Pian rela jadi bucin padahal ujung-ujungnya di ghosting. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, monggo Mas Yono passwordnya. Burung gundul pamit dulu.